Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan program live talk show TV Peduli, yaitu live Komisi Khusus Islami, yang dimana pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan di studio saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Asta SPDI selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan baik pemirsa, kita akan membahas tema kita seputar bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Baik Ustadz, menyangkut dengan tema kita pada hari ini, mohon pencerahannya tentang tema kita ini, Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, tentunya sebagai seorang hamba, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita sempat hadir lagi di studio kita ini untuk membahas tentang Komisi Islam, dan tema kita pada kali ini adalah bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai suri teladan, sebagai uswatun hasanah, dan menjadi ikutan yang baik kepada kita semua. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Salah satunya adalah tujuan diciptakannya kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu juga selaku manusia biasa, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki sebuah kesalahan dan kehilafan. Pasti ada kesalahan, pelanggaran, dan kehilapan yang pernah kita lakukan. Nah, karena al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia biasa tidak luput dari sebuah kesalahan. Manusia biasa tempatnya salah dan khilaf. Nah, tentu kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan kita menginginkan dan mengharapkan kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan suci. Bahasa agamanya adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga nantinya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar senantiasa kita ini bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, bersih dari kehilapan yang selama ini kita lakukan sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu timbul sebuah pertanyaan, kenapa kita ini sudah beriman diharuskan lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah semua pertanyaan yang umum dan sering ditanyakan, kenapa kita harus bertakwa? Nah, kita ini sudah beriman, sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
percaya kepada hari akhir. Namun perlu dipahami bahwa sesungguhnya yang dikatakan iman adalah al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, lalu mengerjakan dengan seluruh anggota tubuh kita. Itulah hakikat daripada iman yang sesungguhnya. Nah, pada saat sekarang ini, istilah anak mudanya ya zaman now, ya zaman milenial sekarang ini, banyak orang, ada sebahagian orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi ternyata tingkah lakunya, perbuatannya, kesehariannya di dalam kehidupan sehari-hari jauh dari nilai-nilai keimanan itu sendiri. Contoh misalnya, ada sebahagian orang yang berteriak kencang suaranya ketuhanan yang Maha Esa, ya, kesana dan kemari mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari apa yang dia lakukan adalah keuangan yang maha kuasa. Ini yang kadang terjadi, mengaku dirinya beriman, akan tetapi aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari jauh dari nilai-nilai keimanan. Sehingga tidaklah sempurna, tidaklah cukup keimanan kita ketika kita hanya mampu mengucapkan dengan lisan kita, akan tetapi harus diaktualisasikan di dalam kehidupan dan perbuatan kita sehari-hari. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansuru nafsum ma qaddamat ligadin. Hendaklah setiap manusia mempersiapkan apa yang akan dibawa ke hari esok. Nah, ini hari esok. Menurut sebahagian ulama kita, hari esok itu banyak. Hari ini Jumat, Sabtu besok bisa dikatakan hari esok. Minggu depan bisa dikatakan juga hari esok. Bulan depan, tahun depan, hari kiamat pun ditafsirkan oleh ulama kita sebagai hari esok. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah adakah persiapan kita untuk menghadapi hari esok ini? Nah, tentu ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jangankan menghadap kepada Allah, menghadap kepada pimpinan saja tentu kita merasa risih, tentu kita merasa malu kalau pakaian kita kotor, kita dalam keadaan tidak bersih. Sama kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita merasa malu kalau masih banyak dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum pernah kita bertaubat, lalu kemudian kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tansuru nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah. Allah mengulangi lagi kalimatnya wattaqullah. Ulama kita menafsirkan kenapa diulangi dua kali. Pertama, kata-kata takwa yang pertama adalah begitu pentingnya kita bertaubat dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Takwa yang kedua adalah begitu pentingnya kita beristiqomah. Ini yang paling penting, Ustaz. Kenapa? Karena terkadang kita ini mut-mutan. Artinya apa? Ketika tiba waktunya rajin beribadah, ya rajin beribadah. Ketika malas lagi beribadah, bahkan tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah kokoh dalam akidah serta konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini mayoritas orang Bugis di Parepare, saya biasa bilang seperti ini. Bahasa Inggrisnya itu istiqamah adalah menenungan pigaui perintahna puang Allah Subhanahu wa taala. Dan diniri sini napa pesangkana puang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu kemudian kita diperlihatkan apa-apa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita, apa-apa yang pernah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah senantiasa Allah menciptakan segala makhluknya. Allah menginginkan apakah itu makhluk hidup, kasar, apakah itu manusia, hewan dan tumbuhan, Allah mengharapkan dan menginginkan semua makhluk ciptaannya itu dalam keadaan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kuncinya adalah segeralah bertaubat dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita semua, ketika anak baru lahir,
Ketika ada seorang anak yang baru lahir, lalu kemudian belum balik dan meninggal dunia, dijamin langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mungkin ada yang bertanya, bahkan mungkin memprotes Ustadz, ya, mengatakan seperti ini, saya keberatan Ustadz, kok anak yang baru lahir kok langsung masuk surga? Saya kan sudah lama hidup ini, saya sudah sholat sekian lama, puasa, saya sudah haji. Ya betul, anak yang baru lahir belum pernah puasa, belum pernah sholat, belum haji. Akan tetapi mesti dipahami dan disadari, ditanamkan dalam hati bahwa anak yang baru lahir tersebut tidak memiliki sedikit pun dosa, sehingga langsung dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bahwa yang mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan hanya karena banyaknya amal, akan tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Bugis dikatakan, ia romantara kita bersurga pamase nepang Allah Subhanahu wa ta'ala, ia naritu pamase malak bi'e poleri puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, saya kasih. Jadi itulah tadi pembukaan dari Ustadz Asta SPDI tentang tema kita, yaitu bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan kami pada pagi hari ini, kami akan jeda iklan pariwara berikut ini. Dari hal yang kecil, mari kita lakukan daur ulang sampah. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Iya, kembali lagi bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Saya masih ditemani oleh Ustadz Asta SPDI selaku Mubalik, dan
tema kita, yaitu membahas tentang bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Baik nih Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini, apa saja sih bekal yang akan kita bawa untuk menghadap bekal untuk bahagia di dunia dan akhirat ini? Iya, betul sekali ya. Itu pertanyaannya sebenarnya mewakili kita semua ini orang Islam, bahwa bekal apa saja sih sebenarnya yang akan kita bawa untuk menuju ke kehidupan akhirat nantinya. Ya, tentu di dalam surah Ar-Ra'd Allah telah menjelaskan allazina amanu wa amilus solihat tubulahum wa husnu ma'ab. Artinya adalah ketika kita ingin mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, maka yang pertama harus dilakukan adalah allazina amanu. Menjadilah orang-orang yang beriman. Nah, seperti tadi orang beriman saya katakan, bukan cuman iman dalam konsep lisan saja, tetapi harus diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat sekarang ini terkadang juga ada sebahagian di antara kita mengaku dirinya beriman, rajin sholatnya, rajin puasanya, zikirnya, ngajinya di masjid terus. Nah, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu menjauhkan diri dari masyarakat sekitar. Contoh misalnya, karena mungkin merasa dirinya rajin beribadah, tidak ada dosa, bersih, tidak mau bergaul dengan tetangga-tetangga sekitar. Padahal dari ayat ini alladzina amanu wa amilus solihat, berimanlah kepada Allah dan kerjakanlah amal soleh. Amal soleh inilah di dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dalam bahasa dan konsep agama kita hablu minan nas. Karena kenapa? Biar kita rajin, bagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita abaikan, maka tertolak juga hablu minallah kita. Begitupun sebaliknya, maka dua-duanya ini adalah bagaikan kancing dan baju yang harus dilakukan selaras. Nah, ketika kita sudah beriman, bagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai keimanan tersebut, hablum minallah kita tersebut harus kita cerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ada tetangga kita yang melakukan hajatan, anggaplah misalnya khatamul Quran, ya kita turun membantu di sana, apapun yang kita bantukan di sana. Ini adalah konsep bahwa kita melaksanakan amal soleh. Sehingga sering saya katakan seperti ini, bahwa amal soleh itu dalam konsep kita Paris ini, Pare-Pare dan sekitarnya, biasa saya istilahkan kita ini orang Paris ya, Pare-Pare dan sekitarnya, bahwa kita ini orang Bugis harus mengamalkan itu. Adalah engka ki siturungi nareko engka pada ipigau. Ini yang paling penting hadirin. Karena kenapa? Pertama, menanamkan konsep silaturahim. Kita paham bersama silaturahim itu bisa memperpanjang usia. Yang kedua, bisa dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ditambahkan rezeki kita yang halal dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya. Iya. Baik, dan menarik tadi Ustaz. Jadi harus menjalin tetap beriringan jalan untuk mendapatkan amal soleh dan amal di dunia atau sesama manusia. Dan lantas apa sih yang menyebabkan seorang manusia tidak bisa bahagia di dunia dan akhirat? Oke, terima kasih ya. Apa yang menyebabkan sebenarnya orang itu tidak mendapatkan bahagia dunia dan akhirat? Sebelum masuk ke situ, ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saat sekarang ini orang itu bertunjuk-tunjuk, bahasa gina si jelok-jelok manitawe, maka dari iko itu bahagia, hanya kau yang bahagia. Kadang kita ini mengatakan hanya orang kaya yang bahagia. Karena kenapa? Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia harapkan ada karena uangnya banyak. Tapi terkadang orang kaya mengatakan hanya orang miskin, orang yang tidak mampu yang bahagia. Kenapa? Tidak ada yang dia pikirkan, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun survei membuktikan, pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, mengatakan seperti ini, bahwa ternyata tidak semua orang kaya hidupnya bahagia. Ya, saya ulang. Tidak semua orang kaya hidupnya bahagia.
Karena kenapa? Misal dia memiliki mobil yang mewah, lalu kemudian dia parkir di pinggir jalan, lalu mau tidur siang, tidurnya tidak akan nyenyak. Karena kenapa? Meskipun nanti hanya ada daunan yang menimpa mobilnya, dia akan pikir dan terbangun, siapa lagi yang rusak mobil saya? Siapa lagi yang coret mobil saya? Padahal mobil baru, ini. Yang kedua, terkadang kalau banyak harta, orang kaya itu tiba waktu salat, mungkin ya, yang diurus hanyalah hartanya semata, sehingga terkadang membuatnya lupa berzikir, lupa bersyukur, lupa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua orang kaya demikian, ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa hanya orang miskin itu hidupnya bahagia, mau kemana saja ya silahkan, mau kemana saja silahkan, karena tidak ada yang dia pikirkan, dia tidak ada yang dia urus. Namun ternyata tidak semua juga orang yang miskin itu hidupnya bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang berhak sebenarnya mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Tidaklah dikatakan bahagia karena banyaknya harta dan kekayaan serta pangkat yang dimiliki. Akan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Bahasa Bugisnya adalah, namun ide na mega waram parata, tapi nariko engkau menyamang ini nawata, insya Allah ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik Ustaz, dan berdasarkan tadi apa yang telah kita jawab bahwa bekal di dunia dan akhirat itu harus berjalan beriringan dengan kedua-duanya, yaitu di dunia dan di akhirat. Nah, lantas bagaimana Ustaz ketika seperti tadi yang mungkin yang sudah dijelaskan, tapi mungkin pemirsa masih ingin mendengar, ketika orang yang merasa bahwa dirinya sudah berada di atas, sholatnya apanya semua sudah mereka kerjakan, terkadang ada yang memanggil waktu sholat, tapi dia bilang iya duluan nanti saya menyusul. Nah, bagaimana ini Ustaz? Oke. Baik, memang terkadang itulah kita ini manusia biasa, terkadang ada terbesit di dalam hati kita yang seperti ini. Ketika sudah tiba waktu sholat, lalu kemudian ada yang memanggil, kadang mengatakan duluanlah, nantilah saya di belakang. Nah, perlu dipahami bersama bahwa dalam sejarah Islam kita paham iblis laknatullah itu adalah awalnya adalah penghuni surga. Semuanya berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kenapa lalu kemudian iblis dan kroni-kroninya itu dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan karena iblis memiliki sifat yang angkuh dan sombong, merasa dirinya lebih dan lebih daripada makhluk ciptaan Allah yang lainnya, sehingga itu dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas-jelas di surga. Nah, kita ini manusia biasa, belum masuk surga. Nah, kenapa ingin timbul di dalam hati kita, timbul sifat angkuh dan sombong itu? Padahal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat angkuh dan sombong itu sendiri. Makanya ketika kita merasa diri kita ini mungkin bersih, suci, ibadah kita lebih baik daripada orang yang lain, jangan sekali-kali itu mengantarkan kita memiliki sifat angkuh dan sombong, karena ini kita bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik Ustaz, terkait kita membahas tentang bekal hidup bahagia dan dunia akhirat, siapa sajakah saksi perbuatan manusia nanti di hari perhitungan ini? Tentunya tadi dari awal saya katakan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi saksi kita atas perbuatan-perbuatan baik kita nantinya di akhirat, salah satunya adalah amal perbuatan kita itu sendiri. Yang kedua adalah tempat dan waktu di mana kita melakukan amal kebaikan, amal perbuatan itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita masuk sebuah masjid, kita sholat tahiyatul masjid,
bagaimana kita ini melaksanakan tahiyatul masjid. Lalu kemudian kita dari posisi awal tahiyatul masjid, lalu kita kemudian berpindah tempat melaksanakan salat sunat qabliyah sebelum salat fardu itu tiba. Artinya apa? Dijelaskan oleh guru-guru kita waktu kita ngaji di pondok pesantren, itu artinya adalah kenapa kita harus berpindah-pindah, karena nantinya itu semua tempat yang pernah kita tempati akan menjadi saksi di hari kemudian untuk amal-amal kebaikan kita. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menyaksikan segala perbuatan dan tingkah laku kita manusia semasa hidup di dunia kita ini, dan semua nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua anggota-anggota tubuh yang kita miliki ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, baik, dan sesaat lagi kita akan melanjutkan, Ustaz. Baik pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, perbincangan kami ini semakin menarik tentang bakal hidup bahagia dunia dan akhirat. Namun jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan pariwara berikut ini kami akan kembali. Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok gak? Nggak. Mau mak kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iya, tidak pakai helm Mi. Ay, satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Ayo pika dulu pada ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? pesan ini dipersembahkan oleh Apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Risma, ada berita nada di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinang mengungsi jadi korban berita hoax ini. Ya, baik pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam live Komisi Khusus Islami. Dan baik Ustadz, kami akan melanjutkan perbincangan dengan Ustadz Asta SPDI terkait juga dengan tema kita ini, Ustadz. Bagaimana sih cara kita untuk mencari bekal hidup bahagia di dunia, Ustadz? Oke. Iya, pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, pertanyaan yang sangat menggelitik yang ditanyakan oleh akhi tadi, bahwa bagaimana sih kita mencari bekal hidup dunia dan akhirat. Pada dasarnya tadi saya sudah katakan,
bahwa kita ini manusia biasa, tidak luput dari sebuah kesalahan dan kehilapan. Tentu kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan kehidupan akhirat itu dengan keadaan bersih, suci dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang pertama adalah bertobat dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi perlu saya sampaikan seperti ini, bahwa saat sekarang ini kita ini manusia biasa, khususnya di Paris, Parepare dan sekitarnya ini, ya, atau kita ini bukan Paris ya, di sini kita di Jerman ini sebenarnya. TV Peduli di Jerman, Jenderal Sudirman ya. Alhamdulillah kita sudah berada di Jerman saat sekarang. Terkadang saya melihat bahwa begini, ada 3 penyakit yang mendera dan menderita kita ini warga Paris. Apa itu penyakit itu? Yang pertama adalah penyakit kutil, ya. Yang kedua adalah penyakit kudis. Wah, apa itu? Yang ketiga adalah penyakit kurap. Yang pertama adalah penyakit kutil, kurang teliti. Kurang teliti ya. Iya. Kenapa? Begitu ada yang kita lihat, begitu ada yang kita saksikan, langsung terkadang kita mau ikut-ikutan tanpa kita periksa dulu, klarifikasi dulu kebenarannya seperti apa ini. Sudah benarkah ini? Jangan sampai ini adalah bohong, jangan sampai ini adalah cerita belaka, jangan sampai ini adalah hoax. Betul. Sehingga bukan di Paris saja, bahkan seluruh Indonesia banyak di antara saudara-saudara kita yang ikut-ikutan sampai menderita, sampai mengalami kerugian baik harta, materi dan lain sebagainya. Contoh kemarin ada yang ikut-ikutan Mimiles kalau tidak salah. Mimiles ya, ada juga kemarin itu kerajaan Keraton Agung Sejagat. Banyak yang ikut-ikut, Sunda Empire, banyak yang ikut-ikutan seperti itu tanpa mengklarifikasi. Di sinilah pentingnya kita menuakan orang yang ada di sekitar kita. Perlu makbutana lipan ritata rotawacata dan lain sebagainya. Padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila datang seorang fasik, yang namanya orang fasik, baru kita ketemu menyampaikan berita, menyampaikan cerita, menyampaikan kabar, jangan engkau langsung percaya. Ada mutapamacio, klarifikasi dulu, fatabayyanu, periksa dulu, klarifikasi dulu, tanyakan seorang sekitar kita, ulama kita, guru-guru kita, apakah ini benar, apakah ini dibolehkan atau seperti apa. Itu yang pertama adalah penyakit kurang teliti atau kutil. Yang kedua adalah terkadang juga kita ini umat Islam terkena penyakit kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Kenapa saya katakan seperti ini? Seperti tadi yang disampaikan oleh saudara, bahwa terkadang sudah tiba waktu sholat, ya duluan lah nanti saya. Karena kenapa? Kita kurang kedisiplinan kita. Nah inilah pentingnya kita memiliki yang namanya sifat disiplin. Karena kenapa? Kalau kita tidak memiliki sifat disiplin, maka semua pekerjaan kita akan menjadi tertunda dan bahkan akan menjadi beban pikiran kepada kita semua. Contoh misalnya, saat sekarang ini ada fenomena yang berkembang, saya lihat ya, mohon maaf, ada berkembang begini. Ketika asik menonton sinetron, tiba waktu salat, apa yang dia lakukan? Nanti iklan baru saya salat. Begitu tiba iklan, segera berwudu, wudunya pun tidak tertib lagi, tidak tumaknina lagi, cepat-cepat sampai di tempat sholat sudah main sinetron juga. Pikirannya seperti apa? Saya sholat atau nonton? Nonton atau sholat? Ini terkadang timbul di dalam kehidupan kita sehari. Sehingga ada aliran seperti ini, Ustaz, yang saya katakan seperti ini. Mohon maaf, kita warga Paris, Parepare dan sekitarnya, warga Jerman, Jenderal Sudirman, Swiss di sana, sekitar wilayah Soreang di sana. Mudah-mudahan tidak ada yang terjangkiti aliran ini. Apa itu? Saat sekarang ini, ketika tiba waktu sholat subuh, sudah ada panggilan salatu khairum minan naum. Apa yang dia lakukan? Terkadang dia hanya tidur maraton. Nah, ketika tiba waktu salat duhur, dia asik nonton. Tiba waktu salat asar, dia main badminton. Tiba waktu salat maghrib, dia asik nonton sinetron. Tiba waktu salat isya, dia asik main handphone. Jadi di mana waktu sholatnya sekarang? Subuh tidur maraton, duhur asik nonton, asar main badminton,
maghrib nonton sinetron, Isya main handphone, mati nanti ya siap-siap di Smackdown. Ini karena apa? Ini aliran yang sangat mudah-mudahan tidak ada yang kita terjangkiti penyakit seperti ini. Karena apa? Adanya penyakit kudis, kurang disiplin. Kemudian yang ketiga adalah penyakit kurap. Apa itu kurap? Kurap paham bahasa Ugina, kurang paham. Disinilah pentingnya kita berguru, disinilah kita pentingnya belajar. Ada sesuatu yang kita tidak pahami, kita penting bertanya kepada orang yang lebih tahu. Namun begini Ustaz, ada lagi terkadang ada orang yang tidak memahami sesuatu, akan tetapi dia paham bahwa ketika saya bertanya kepada orang tersebut, dia kasih solusi kepada saya, tapi gengsinya lagi timbul dengan alasan seperti ini. Untuk apa saya bertanya sama dia? Saya lebih tua dari dia, saya lebih tinggi pangkat saya lebih tinggi jabatan saya lebih tinggi gaji saya daripada dia, sehingga timbul gengsinya. Akhirnya apa? Penyakit kurapnya itu melekat. Itulah yang terus dilakukan, sehingga terkadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu karena penyakit kurap ini. Nah, tentu dari 3 penyakit ini, kutil, kurang teliti, kudis, kurang disiplin, kurap, kurang paham, ada penyebabnya. Penyebabnya hanyalah satu, apa itu? Kuman. Iya kan? Kudis, kutil, kurap disebabkan oleh kuman. Apa itu kuman? Kurang keimanan. Kita semua orang Islam, orang beriman, bukan berarti tidak memiliki iman. Ada iman kita, akan tetapi kurang keimanan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini terus-menerus menjaga nilai keimanan kita? Karena kenapa? Keimanan itu, iman itu lebih cepat masuknya, tapi terkadang juga lebih cepat keluarnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sering saya katakan, di mana-mana pun saya ceramah, saya sampaikan, jangan sampai iman kita itu keluar, tidak kembali lagi. Ini yang kita khawatirkan. Nah, bagaimana caranya ketika iman sudah ada, kita jaga, kita pelihara dengan baik? Adalah inilah yang kita laksanakan setiap hari 5 kali sehari semalam. Kita mendirikan yang namanya sholat 5 waktu. Ke masjid kita berjamaah. Kalaupun misalnya tidak sempat ke masjid, di tempat kerja pun kita melaksanakan sholat, di rumah pun kita melaksanakan sholat. Tapi kita pahami bersama bahwa sholat berjamaah itu lebih 27 derajat pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Akan tetapi kalau betul-betul tidak sempat, jangan sampai mengatakan tidak ke masjid, tidak sholat juga di tempat kerja, tidak sholat juga di rumah. Lebih-lebih lagi patahnya seperti ini. Jadi penyebabnya adalah kuman, kurang keimanan. Nah, tentu penyakit ini disebabkan oleh kuman, pasti ada obatnya. Ya, kita akan lanjutkan nanti apa itu obatnya daripada kuman itu sendiri. Ya, terima kasih. Dan Ustadz, jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita, jadi apa sih ini obatnya ini Ustadz? Ini ya, obatnya adalah kalpanas. Kalpanas, es terakhirnya ya kalpanas. Nah, ketika orang terkena kutil, kudis, kurap, itu disebabkan oleh kuman karena kurang keimanan. Ketika orang terkena ini pasti dia gatal, iya kan? Panu, kadas, kurap, pasti gatal. Apa itu gatal? Gagal total, baik dunia dan akhirat. Dan ada obatnya. Segala penyakit yang diciptakan dan diturunkan oleh Allah pasti ada obatnya. Obatnya apa? Kalpanas, kalpanas. Apa itu kalpanas? Kaji Al-Quran, perbanyak doa dan usaha, salat tunaikan, sedekah jangan diabaikan. Kalpanas inilah yang menjadi kunci utama bekal kita hidup di dunia dan akhirat. Kaji Al-Quran, perbanyak doa dan usaha, salat tunaikan, sedekah jangan diabaikan. Inilah yang menghimpun semuanya, hablu minallah wa hablu minan nas. Dengan berkalpanas maka insya Allah kita akan bahagia dunia dan bahagia dan akhirat, dan akan mendapatkan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga pamasena na yakia papenya menapang Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah yang kita harapkan semua sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau panas tadi itu yaitu kaji Al-Quran, perbanyak doa dan usaha, salat tunaikan, sedekah jangan diabaikan. Sedekah jangan diabaikan. Masya Allah. Dan pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada,
penyakit-penyakit tadi dan obat yang sudah disebutkan oleh Ustadz ini semoga bermanfaat. Nah, dan sebelum kami menutup perjumpaan pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz kepada para pemirsa. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita adalah manusia biasa, tidak luput dari sebuah kesalahan dan kehilafan, dan kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan dalam keadaan bersih dan suci. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah segeralah bertaubat dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena kenapa? Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan dan kerjakan, ketika kita betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangnya, maka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas langit dan bumi. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah senantiasalah kita menjaga dengan baik, memelihara dengan baik nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memelihara salat 5 waktu kita. Kenapa? Karena ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awal ma yuhasabu alaihi abdihi yaumil qiyamah as-shalah, fa in salihat saluha sairul amalihi wa in fasadat sairul amali. Amalan yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah amalan salat. Ketika salat kita bagus, maka baguslah semua amalan-amalan yang lainnya. Ketika amalan salat kita tidak bagus, seperti yang saya sampaikan tadi, maka rusaklah amalan-amalan kita yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mendengarkan sesuatu, janganlah langsung kita ikut-ikutan. Apapun itu, senantiasalah kita tabayyun, periksa dulu, klarifikasi dulu, bertanya kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang-orang pintar di sekitar kita, agar senantiasa kita ini tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghalangi kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata kuncinya adalah kita orang Islam, Allah mengharapkan kita bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wasarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Dari ayat ini dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan akhirat dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia. Ketika kita telah salat, kita telah berzikir, kita telah berdoa, maka kita kembali bertebaran kembali ke pekerjaan kita. Semoga insya Allah apa yang kita lakukan diridai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Masya Allah. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Asta SPDI dengan tema bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga saja perbincangan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua, baik yang lagi menonton atau yang mendengarkan siaran TV Peduli. Dan akhir kata, saya Yusredi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.